Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan membacakan materi tentang standar layanan pengguna. Baiklah, yang pertama kita lihat dari definisi standar layanan pengguna. Pelayanan perpustakaan merupakan kegiatan perpustakaan yang memberikan jasa informasi kepada masyarakat yang memerlukan baik pelayanan teknis maupun pelayanan pemustaka. Apabila ditinjau dari tujuan atau goal, maka layanan perpustakaan tidak berorientasi untuk memaksimalkan keuntungan. Pelayanan perpustakaan yang baik ialah layanan sesuai standar, sesuai yang dijanjikan, sesuai yang diharapkan, atau sesuai permintaan. Sedangkan untuk mendapatkan kualitas pelayanan perpustakaan, maka perlu adanya sikap dan pandangan sebagai berikut. Yang pertama ialah pemustaka merasa puas setelah meninggalkan meja layanan. Yang kedua, memberikan pelayanan dengan tepat, ramah, cepat, penuh kemitraan. Yang ketiga, petugas harus bisa memberikan solusi atau informasi yang diminta pemustaka. Dan yang keempat, berperilaku profesional. Yang dikatakan dengan standar ialah ketentuan minimal yang merupakan acuan baku tentang ketentuan minimum kualitas yang dipersyaratkan dalam suatu produk atau jasa. Jadi yang dikatakan dengan standar layanan perpustakaan ialah suatu ketentuan minimal yang menjadi acuan baku tentang ketentuan minimum kualitas dari layanan perpustakaan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Terus ada juga definisi layanan perpustakaan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut LASA, pelayanan perpustakaan mencakup semua kegiatan pelayanan kepada pengguna yang berkaitan dengan pemanfaatan, penggunaan koleksi perpustakaan dengan tepat guna dan tepat waktu untuk kepentingan pengguna perpustakaan. Kemudian ada menurut Darmono, definisi layanan perpustakaan ialah suatu layanan yang menawarkan semua bentuk koleksi yang dimiliki perpustakaan kepada pemakai yang datang ke perpustakaan dan meminta informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka. Selanjutnya yaitu tujuan, sasaran, dan prinsip standar layanan pengguna. Tujuan pedoman standar pelayanan ini ialah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, sasaran pedoman standar pelayanan ini ialah agar setiap penyelenggara mampu menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik dengan baik dan konsisten. Yang ketiga, penerapan standar pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip. Jenis-jenis layanan pengguna. Layanan teknis adalah kegiatan back office perpustakaan, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan persiapan penyajian bahan pustaka pada pemakai seperti kegiatan pengadaan dan pengolahan bahan pustaka. Setelah bahan pustaka selesai diolah kepada bahan pustaka, siap disajikan kepada pemakai agar dapat digunakan baik untuk dibaca di tempat, dipinjam, di fotokopi atau sebagai informasi rujukan. Layanan pemakai atau layanan phone berarti pemustaka, yaitu layanan yang berhubungan langsung dengan pemakai atau selanjutnya disebut layanan pemustaka. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi ini yang mana yaitu penyusunan, penetapan, penerapan, dan evaluasi standar pelayanan. Yang pertama ada penyusunan rancangan standar pelayanan. Jadi pada awal penyusunan standar pelayanan, organisasi penyelenggaraan pelayanan memiliki kewajiban untuk menyusun standar pelayanan berupa rancangan standar pelayanan terlebih dahulu sebagai bahan diskusi dengan masyarakat. Sebelum memulai penyusunan rancangan, penyelenggara pelayanan terlebih dahulu perlu mengidentifikasi standar pelayanan yang sudah ada sebelumnya. Jadi standar pelayanan yang ada menjadi salah satu referensi utama dalam menyusun rancangan standar pelayanan selanjutnya. Melalui standar pelayanan tersebut dapat diketahui faktor-faktor yang sudah tertata dengan baik dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan standar pelayanan tersebut. Jadi, ada langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan rancangan standar pelayanan. Yang pertama yaitu identifikasi persyaratan. Persyaratan adalah syarat atau dokumen atau barang atau hal lain yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik itu persyaratan teknis maupun administrasi.
Jadi persyaratan pelayanan merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi persyaratan pelayanan dapat berupa pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu dapat berupa dokumen atau barang atau hal lainnya. Itu tergantung dengan kebutuhan masing-masing jenis pelayanan. Dan yang langkah kedua yaitu identifikasi prosedur. Prosedur itu adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi penerima pelayanan. Jadi prosedur pelayanan merupakan proses yang harus dilalui seseorang pelanggan untuk mendapatkan jasa pelayanan yang diperlukan. Jadi di samping itu penyelenggara pelayanan wajib untuk memiliki standar operasional prosedur atau disebut dengan SOP. Jadi hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tahapan proses pelayanan sebagai bahan penyusunan standar operasional prosedur. Dan langkah yang ketiga yaitu identifikasi waktu. Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Kemudian, waktu-waktu yang diperlukan dalam setiap proses pelayanan atau dari tahap awal sampai akhir itu dijumlahkan untuk mengetahui keseluruhan waktu yang dibutuhkan. Jadi proses identifikasi waktu pelayanan ini dilakukan untuk setiap jenis pelayanan. Dalam menghitung waktu, perlu betul-betul memperhatikan baik prosedur yang mengatur hubungan dengan pengguna layanan maupun prosedur yang mengatur hubungan antar petugas. Jadi hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap jenis pelayanan. Dan langkah keempat yaitu identifikasi biaya atau tarif. Jadi biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Yang kelima selanjutnya identifikasi produk. Jadi pelayanan produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan yang keenam yaitu penanganan pengelolaan pengaduan. Jadi organisasi pelayanan wajib membuat mekanisme pengelolaan pengaduan. Jadi bentuk-bentuk pengelolaan pengaduan yang banyak digunakan antara lain itu penyediaan kotak saran, SMS, portal, pengaduan dalam website, dan penyediaan petugas penerima pengaduan. Dan selanjutnya yaitu penetapan standar pelayanan. Sebelum dilakukan penetapan standar pelayanan, penyelenggara wajib membuat berita acara pembahasan standar pelayanan. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan wajib turut serta memberikan tanda tangan. Jadi standar pelayanan yang telah disepakati antara penyelenggara dan pengguna layanan kemudian ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dan yang selanjutnya yaitu penerapan standar pelayanan. Standar pelayanan yang sudah ditetapkan tersebut selanjutnya siap diterapkan oleh unit pelayanan yang bersangkutan. Jadi proses penerapan standar pelayanan ini dilakukan dengan internalisasi dan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait. Untuk melaksanakan standar pelayanan tersebut harus diintegrasikan ke dalam perencanaan program, kegiatan, dan anggaran unit pelayanan yang bersangkutan. Jadi integrasi standar pelayanan dalam manajemen penyelenggaraan pelayanan dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi hasil penyelenggaraan pelayanan. Jadi tahapan selanjutnya itu dalam proses penetapan standar pelayanan dilakukan internalisasi dan sosialisasi. Selanjutnya yaitu pemantauan dan evaluasi. Pada prinsipnya, proses pemantauan dan evaluasi ini dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja pelayanan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Jadi dalam proses pemantauan dilakukan penilaian apakah standar layanan yang sudah disusun dapat dilaksanakan dengan baik, apa yang menjadi faktor kunci keberhasilan dan apa yang menjadi faktor penghambatnya.
Jadi metode yang dapat dipergunakan antara lain analisis dokumen, survei, wawancara, dan observasi. Survei ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode survei kepuasan masyarakat atau disebut dengan SKM. Jadi sebagaimana ketentuan yang berlaku. Jadi evaluasi standar pelayanan adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu penerapan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Jadi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam rangka penerapan standar pelayanan. Jadi, proses evaluasi juga mempertimbangkan pengaduan pelayanan publik yang diperoleh, serta hasil dari survei kepuasan masyarakat. Jadi, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, penyelenggara pelayanan dapat dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik atau inovasi secara berkelanjutan. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu standar pelayanan perpustakaan merupakan suatu ketentuan minimal yang menjadi acuan baku tentang ketentuan minimum kualitas dari layanan perpustakaan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan pelayanan merupakan unsur utama dalam pencapaian suatu keberhasilan organisasi perpustakaan disebabkan bagian inilah yang berhubungan langsung dengan pengguna dalam penyebaran informasi serta pemanfaatan jasa dan fasilitas yang ada di perpustakaan. Jadi banyak argumentasi yang menyatakan bahwa layanan perpustakaan merupakan titik sentral kegiatan perpustakaan. Jadi dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan, penyelenggara pelayanan publik dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Jadi selain peraturan menteri ini, pada tahapan lebih lanjut dimungkinkan dibuatkan petunjuk teknis. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.